Waduh, gigi saya udah sakit banget nih, udah berbulan-bulan nih, kepala sakit, pusing. Terus akhirnya saya pergi ke dokter gigi ya, dan biaya yang dikeluarkan tuh seperti ini. Saya juga udah beberapa kali melakukan ronsen, dan akhirnya ya langsung aja dicabut. Ini gigi yang habis aja dicabut sama dokter gila sih. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau mereview sesuatu yang berbeda, mungkin lebih tepatnya berbagi pengalaman. Jadi intinya saya akan mereview bagaimana cabut gigi di tahun 2024 ini. Karena tahun 2024 ini baru jalan 10 hari, tapi saya ke dokter gigi udah 2 kali. Mungkin pertama kalinya dalam hidup saya pergi ke dokter gigi untuk cabut. Terakhir cuma pernah sekali, itu buat bersihin karang gigi aja, tapi kali ini cabut. Jadi saya main bagian pengalaman ini. Saya rasa ini pengalaman yang cukup menarik dan bisa memberikan insight yang ternyata tuh cabut gigi berbeda dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Nah, dari ceritanya udah dari tahun lalu ya, dari bulan apa ya kayaknya, Agustus atau tengah tahun aku lupa. Itu gigi di sini tuh sakit banget. Sakitnya itu nggak selesai-selesai. Habis itu pusing saya. Dan yang ngalamin itu nggak saya aja sih, tapi teman saya juga ngalamin. Cuma waktu itu teman saya pergi ke rumah sakit, dia langsung operasi ya, operasi by BPJS, bisa. Dan saya mikir, masa gigi geraham yang terakhir sih, yang cowok sih. Waktu itu saya pegang-pegang di sini gitu kan, kayaknya kok nggak ada gigi yang tumbuh. Aku lihat di sini nggak ada gitu kan. Ya udahlah, biarkan aja. Karena kira masih ini mungkin sakit gigi yang kayak biasanya kan sering ya. Terus juga di gigi saya itu memang ada gigi busuk yang tidak saya selesaikan hingga tahun ini, hingga awal tahun ini. Jadi ini cuma sakit gigi biasa deh gitu kan. Aku pikirnya kayak gitu. So kemudian aku tetap lanjutkan hidupku ya masih dengan kayak nyeri-nyeri gitu ya, nyeri-nyeri. Terus kadang tuh pipi bagian dalam tuh bisa kegigit gitu kan. Karena aku kira karena pipi bagian dalamnya nonjol gitu kan. Ternyata ada penyebab lain, tapi nanti saya ceritakan. Nah, jadi selama saya membiarkan keadaan seperti itu ya, leher di sini pegel banget, tulang punggungnya rasanya capek banget, pinggang rasanya sakit sampai bisa dibilang saya berhenti aktif di channel ini. Ya masih aktif, cuma nggak seaktif dulu ya. Itu gara-gara itu, bro. Jadi dari leher, pundak, sampai tulang punggung, sampai pinggang, itu rasanya tuh nggak enak banget. So, saya akhirnya mencoba cara alternatif, yaitu saya pergi ke, mungkin yang populer namanya sekarang adalah pijat kretek. Nah, habis dipijat kretek, enak itu. Gila, beneran ini nih emang kaku parah sih. Nah, habis dipijat kretek namanya chiropraktik ya. Macam-macam, ada chiropraktik, ada chiropraktik. Nah, saya pakai yang chiropraktik di mana ya sebetulnya sama aja sih, mirip, hampir sama gitulah. Nah, habis dipijat kretek itu bayarnya cuma berapa ya? Murah kok, 200 aja. Itu minimal, kalau model bin boleh gitu kan. Nah, habis dipijat, bukan dipijat ya, tapi di chiropraktik karena pada dasarnya itu dia tuh bukan pijat tapi reposisi tulang gitu kan. Habis direposisi, dikretek-kretek, enak gitu. 3 hari kemudian itu makin lama makin enak. Jadi kayak di bagian sayap kita tuh kayak habis workout pakai dumbbell gitu. Jadi ini saya nggak olahraga, tapi kok bagian sini kok kayak apa ya? Kayak bahasanya tuh kemeng, jarem gitu kan di bagian sayap sini kan. Tapi kayak habis olahraga, padahal saya nggak olahraga sama sekali bagian tangan gitu kan. Nah, habis itu 3 hari badannya jadi enak maksimal, bagian leher oke, bagian pundak oke, bagian punggung oke, tinggal satu masalahnya, bagian pinggang. Entah kenapa bagian pinggang ini terasa sangat kaku, terasa sangat tebal. Di sana saya mulai browsing kan, mulai self-diagnose yang tidak saya rekomendasikan buat teman-teman. Nah, ketika saya self-diagnose, itu merujuk kepada lower back pain. Ya, memang saya mengakui bahwa saya tuh sedentary life banget. Kerja 9 to 5, pulang masih duduk bikin konten. Waktu itu ya, waktu dimana saya masih kenceng bikin konten itu hampir setiap hari itu. Jadi geraknya jarang, seringnya duduk 9 to 5 tambah dari malam sampai tengah malam. Tidur, berangkat kerja lagi, 9 to 5 lagi, duduk, pulang lagi, malam, duduk lagi sampai tengah malam. Udah gitu aja muter terus gitu kan. Jadi saya nggak kaget kalau saya kena lower back pain gitu ya. Oke lah, saya harus perbaiki lifestyle. Nah, lifestyle yang saya perbaiki pertama adalah saya menggerakkan tubuh saya. Ya kayak anjuran orang-orang ya. Sehari itu jalan 10.000 langkah. Nah, jadi waktu jalan 10.000 langkah itu bagian lower back pain-nya rada enak nih. Jadi
lebih terasa nyaman, walaupun saya bisa bilang setiap hari masih terasa sakit, khususnya ketika duduk lama. Jadi saya tuh selama ini duduk itu nggak bisa enak, nggak bisa lama gitu, pasti nanti lama-lama pedes bagian pinggangnya, serius. Nah tapi saya hajar terus ya jalan kaki. Saya nggak lari, saya nggak renang, saya pilih jalan kaki karena itu ringan dan sangat berdampak dan berefek baik banget bagi jiwa dan raga juga, secara mental juga oke. Nah, selama berbulan-bulan dari tahun lalu gitu kan, saya jalan hingga hari ini. Nah, tapi masalahnya, kenapa kok tidak kunjung sembuh? Saya sudah pergi ke balai pengobatan di kantor, udah minta obat segala macam, saya udah minum banyak obat anti nyeri, anti inflamasi, obat buat saraf gitu ya, takutnya saraf kejepit, tapi itu nggak ada perubahan bro. Sampai saya tuh khawatir dengan ginjal kan, minum obat kan banyak kan, sekali dapat 3 macam gitu. Diminum, terus sampai meja di balik ruangan ini tuh obat semua. Parah sih pokoknya sih. Nah, sampai akhirnya one day di tahun 2024 ini, tahun yang baru ya, saya kan sering sakit gigi juga ya. Jadi setiap kali makan saya tuh selalu sikat gigi. Jadi ada odol dan sikat di kantor. Nah, waktu saya sikat gigi, saya iseng nih lihat di kaca, saya diginiin kan. Nah, ternyata ada satu gigi di belakang. Mungkin dibilang gigi geraham, gigi ke-28, gigi bungsu gitu ya. Di bagian atas kanan, itu normalnya gigi kan tumbuhnya dari atas ke bawah ya, kalau yang bagian atas ya. Jadi turun gitu ya. Nah, ini nggak ke bawah, tapi dia nyamping kayak gini. Nah, dia nyamping kayak gini. Akhirnya waktu saya nutup mulutnya, di sini gigit pipi bagian dalam. Itu terus terjadi selama berbulan-bulan. Nah, saya disitu langsung kaget kan. Wah, kaget nih saya nih. Oke lah. Akhirnya pertama kali inisiatif dalam diri saya sendiri, saya harus pergi ke dokter gigi dan cabut. Saya takut, sama seperti orang-orang kebanyakan pasti juga takut ke dokter gigi, saya juga takut, tapi di sini saya tidak punya pilihan lain karena sudah di sini tuh sering banget radang, jadi sering banget bengkak, kempes, sakit, bengkak, kempes, sakit, udah gantian terus, udah gak nyaman banget, udah ganggu aktivitas sehari-hari, saya nggak bisa pikir, pikiran saya jadi butek, emosional banget. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke lah, saya pergi ke dokter BPJS. Akhirnya saya memulakan tekad pakai aplikasi ya, JKN. Kalau sekarang kan harus pakai aplikasi JKN. Sembari waktu itu WhatsApp ke nomor tertera yang ada di dokternya. Saya datang, saya ngantri, terus saya periksa. Nah, di sana saya ketemu dokternya nih, dokternya cewek gitu kan. Nah, dilihat, saya tanya biayanya antara 500 sampai 1,5 gitu katanya. Nah, cuma saya tanya, saya pepet pastikan ini berapa dok kira-kira dok. Soalnya kalau 1,5 kan mahal banget dok gitu kan. Akhirnya dikasih kayaknya sih 750 gitu ya. Oke lah, karena saya udah gak tahan, oke dok dieksekusi aja. Tapi waktu itu gak langsung dieksekusi karena saya dikasih obat dulu untuk mungkin ya, biasanya karena beberapa dokter ada yang ingin peredakan sakitnya dulu, bengkaknya dikempesin dulu baru dicabut. Jadi saya dikasih obat selama 2 hari itu diminum, itu beneran obatnya bikin enak, bengkaknya bikin kempes, gak sakit. Terus 2 hari kemudian eksekusi dilakukan. Dan di sini gratis ya, obatnya aja. Tapi kalau untuk biaya giginya ini kena 750. Sebetulnya bisa gratis. Cuma kamu harus dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan gitu ya. Dan untuk merujuk ke BPJS itu ternyata ngantri. Kita harus ngantri. Dan waktu saya di awal bulan Januari ini, berapa ya? Minggu pertama di bulan Januari kayaknya. Itu kamarnya di rumah sakit tersebut yang saya tuju itu udah full sampai bulan Februari. Jadi mungkin bisa dapat di Februari akhir atau awal Maret. Sampai ngantri itu. Saya udah gak kuat, ini udah pusing banget, ini udah pedes ya. Udah pedes karena sering kegigit, panas, radang segala macam. Akhirnya oke lah, saya bayar aja deh daripada lama-lama nggak selesai. Hari itu pun saya datang lagi sambil memberikan ronsen. Ya, saya ronsen sendiri, ronsen mandiri di sebuah rumah sakit yang direkomendasikan. Dan kamu kalau mau ronsen gigi itu harus ada surat rujukan dokternya. Biayanya 155.000. Nah, saya tunjukin ronsennya, oke. Langsung mulai eksekusinya. Saya duduk. Terus pertama saya dibius dan saya memilih untuk mencabut 2 gigi, yaitu gigi yang belakang ya, gigi geraham yang ke-28 ini yang tumbuhnya aneh sendiri bisa ke arah samping gini, ke arah pipi gitu kan.
Terus yang kedua adalah gigi busuk saya yang saya biarkan selama bertahun-tahun lamanya karena saya ketakutan. Saya takut sama jarum suntik, saya takut sama dokter gigi. Serius, jadi saya biarkan, tapi karena ini udah ceritanya bakal nyabut yang ini. Aku gambarnya parah banget. Oke lah dok, sekalian aja kalau di sini dibius, sini juga bius aja dicabut sekalian dok, biar sakitnya sekali selesai gitu. Pikirnya seperti itu. Nah, akhirnya dibius kan. Nah, waktu kalian tanya, dibiusnya pakai apa bang? Ya pakai suntikan. Cuma kalau ditanya sakit atau enggak, ya ada rasanya kayak digigit semut. Kalau dibilang sakit sih levelnya nggak sakit sih. Biasa aja sih, nyantai aja. Jadi kamu kalau bayangin sakit waktu disuntik gigi, saya tidak mengalami hal tersebut kemarin. Jadi nyantai. Mungkin karena sakit giginya lebih heboh ya daripada suntikannya ya. Tapi serius, gak usah takut dengan suntikan sakit gigi. Habis itu disuntik bagian belakang sama bagian depan yang gigi busuk itu ya. Habis itu disuruh nunggu sampai nanti kan biusnya bekerja jadi kayak tebel gitu ya nanti rasanya gitu kan. Nah setelah tebel itu dikasih form, disuruh tanda tangan. Intinya ya misalkan nih dalam operasi cabut kali ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang tidak sesuai dengan keinginan dokter dan pasiennya. Intinya kita sebagai pasien tidak bisa menuntut. Ya rada serem ya. Intinya kalau misalkan ada apa-apa, kamu nggak bisa nuntut dokternya loh. Ada formnya kayak gitu, ditandatanganin gitu kan. Saya udah denger sih hal-hal seperti itu memang udah jadi SOP di rumah sakit sekarang, di instansi kesehatan. Katanya seperti itu. Jadi walaupun kamu operasi di rumah sakit juga, itu juga akan ada form seperti itu ya. Karena memang ditulis di sana juga, ya in the end kan yang mengoperasikan manusia. Yang sempurna kan tentunya bukan manusia kan, manusia pasti ada kayak kurangnya gitu. Jadi ya prosedurnya kayak gitulah, saya tanda tangan aja yang penting cepat selesai gitu kan. Saya udah pusing pingin bisa cepat-cepat bebas gitu kan. Nah oke, langsung gigi yang paling di sini yang diurus pertama kali gigi belakang, gigi geraham. Nah itu ditarik. Nah waktu itu ditarik, diongkel-ongkel gitu kan. Saya cuma duduk aja sih sambil mangap aja, lihat lampu di sini gitu kan. Nah saya mendengar suara krek 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 gitu kan. Waduh, selesai nih. Terus kecabut lah ini, cepet. Mungkin nggak ada 10 menit, atau 10 menit ya. Ya sekitaran itu lah ya, 10 menit gitu kan. Wah, asik nih, cakep, selesai gitu kan. Ekstruksi selanjutnya ada di bagian gigi busuk yang deket sama situ ya. Jadi, gigi geraham yang terakhir sama gigi busuk tuh cuma dipisahkan oleh satu gigi aja. Nah, ini nih yang gigi busuknya nih. Ini yang lama banget nih. Dokternya ngutak-ngatik. Nggak bisa gitu kan. Lama banget. Saya cuma mangap aja gitu kan. Endingnya dokternya menyerah. Nah, udahlah mas. Ini giginya masih tenggelam nih. Udah lengket banget soalnya udah lama. Kita tunggu aja 2 bulan ya. Nanti kamu Februari akhir kamu kesini lagi. Nanti saya cabutin. Tenang aja. Gratis kok. Soalnya untuk yang gigi yang busuk ini udah di cover sama BPJS gitu kan, karena bukan gigi ke-28 katanya seperti itu. Ya saya mikir gimana ya, pengennya sih cepat selesai ya, dalam hati sih pengen ya ampun dok jangan nyerah dok, ini udah dibius dok, langsung aja dieksekusi gitu kan. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena udah kelamaan waktu itu, soalnya memang mungkin ada sekitar setengah jam atau 45 menit ya itu. Oke lah, saya cuma pasien aja, nggak punya ilmu apa-apa ya kan, urut aja lah sama dokter. Endingnya saya bayar 750, ini udah tercabut, gigi yang busuk belum cabut, dikasih obat lagi. Terus nanti di 2 hari ke depan, kontrol lagi sama dokternya. Udah minum obat, pulang, beli makanan, langsung beli makan saya langsung beli makan, dan tidak merasakan sakit sambil minum obat, nyantai aja. Jadi saya makan, kayak biasa cuma pulang sambil gigit kasa atau kapas ya buat menghentikan pendarahan ya, tuh cepet banget, 1 jam langsung aku copot, aku buang. Nah di sana langsung aku malamnya langsung beli makan langsung aku makan, langsung aku minum obat sambil aku rasain kok rasanya kok nyantai banget ya, gak sakit gitu kan. Aku kira bakal malam-malam bakal kayak muntah darah, bakal keluar darah terus gitu kan, bocor gitu kan. Ternyata enggak loh, nyantai banget. Ternyata cabut gigi tidak seseram yang saya bayangkan, dan bisa dibilang tuh, aku kira sakitnya akan 100% ya. Ternyata sakitnya cuma 5% aja. Jadi, nyantai aja lah. Kayak nggak usah dianggap aja gitu. Oke, 2 hari berselang, saya udah minum obat terus. Saya rasa kok tubuh saya jadi enak. Dan akhirnya hari berikutnya saya kontrol lagi ke dokter itu. Nah, cuma
sebelum cerita yang bagian itu, saya mau cerita juga bagian sakit pinggang saya yang udah berbulan-bulan lamanya, hampir 6 bulan ini, mendadak hilang. Jadi saya berasumsi, sakit pinggang saya yang kemarin itu yang saya minumin obat banyak banget, berkali-kali gitu kan, sampai jalan tiap hari, gak sembuh-sembuh, ternyata masalahnya mungkin ada di gigi geram saya, gigi bungsu, gigi ke-28 itu. Setelah dicabut, mungkin ada saraf yang tertekan di sana, habis dicabut langsung lepas. Karena saya memang mendengar banyak cerita, katanya gigi itu efeknya bisa banyak banget. Ke tubuh, ke saraf, ke jantung gitu ya. Jadi, kalau dibilang jangan meremehkan kesehatan gigi, yes, it's true. Dari kejadian saya ya, saya mengiyakan. Tapi memang mungkin yang kejadian kayak saya ini nggak banyak, beberapa, tapi ada. Dan saya salah satunya. Dan saya sangat happy banget karena sakit pinggang saya yang udah berbulan-bulan lamanya saya sampai putus asa ini lenyap setelah cabut gigi. Oke, happy. Nah, saya kontrol ke sana, dilihat giginya udah oke. Terus juga dokternya bilang, ya udah Mas, nanti 2 bulan akhir Februari balik sini lagi, nanti saya cabut yang bagian busuknya itu. Nanti kalau sampai nggak bisa kecabut, nanti paling saya bor biar pecah, biar gampang dicabutnya gitu aja. Biayanya gratis, tapi tunggu Februari BPJS gitu kan. Karena gratis, mungkin karena BPJS jadi saya ngantri kayak di itu kali ya. Ngantri kayak di rumah sakit itu ya, padahal Nah, tapi everything is fine. Saya pulang dengan masih ada gigi busuk. Tapi saya nggak dikasih gigi geraham saya yang belakang itu nggak dikasih gitu kan. Ya udahlah, itu kan yang penting udah sehat, pinggang udah oke, enak, happy ending. Nah, habis itu beberapa hari kemudian saya meriang. Biasa kan orang meriang kan rasanya dingin kan. Nah, biasanya kalau saya meriang itu penyakit misalkan ada sakit-sakit tertentu tuh keluar semua. Kayak waktu saya meriang itu gigi yang bagian busuk ini ngilu banget. Dan sakit pinggangnya mulai kayak menyala-nyala kembali. Oh my god, ini bikin parno. Yang bikin parno tuh bukan sakit giginya ya, tapi sakit pinggangnya. Saya takut banget. Sakit pinggang ini yang udah kayak abadi banget 6 bulan yang lalu, aku takut bakal kembali. Terus akhirnya saya panik kan. Endingnya saya pergi ke dokter lain. Karena dokter yang sebelumnya dia cuma maunya akhir bulan. Itu pun akhir bulannya bulan depan. Jadi saya harus inisiatif cari ke dokter lain. Walaupun mungkin memang bayar, tapi ya udahlah. Yang namanya sakit gigi gak bisa ditawar kali ini. Karena kesehatan ini gila sih bro. Gak bisa ditawar bro kesehatan. Kesehatan is everything. Lah pokoknya itulah. Nah akhirnya saya pergi ke dokter yang lain. Terus saya ceritain kronologinya gini-gini segala macam. Nah dokternya minta ronsen lagi. Nah saya tanya, dok kok pakai ronsen yang sebelumnya gimana dok? Waduh nggak bisa karena istilahnya kan udah dipakai itu, udah berubah dari ronsen yang terakhir. Karena kan waktu itu dokter yang pertama cerita tuh bahwa di gigi busuk saya kan ada 3 akar nih. Katanya udah kecabut 1, jadi tinggal 2. Katanya seperti itu. Nah jadi dokter yang kedua ini dia nggak berani berasumsi, jadi dia minta saya untuk ronsen lagi. Dan pergilah saya ke rumah sakit yang lain lagi yang katanya alatnya canggih. Dan benar, itu alatnya tahun 2023 baru masuk katanya. Jadi mungkin alat terbaik saat ini di kota ini. Dan untungnya biayanya masih sama, 155.000. Nah jadi badan saya sambil meriang, nahan demam, saya harus pergi ke rumah sakit, saya harus pergi ronsen sendiri, harus ambil hasil ronsennya, harus ngambil antrian untuk ke dokter giginya, harus pergi ke tempat prakteknya sendiri. Sembari ada kegiatan-kegiatan lain kayak misalkan makan, kayak servis kendaraan itu. Wah gila sih, cabut gigi yang kedua ini tuh berat. Beratnya bukan karena giginya, tapi karena bersamaan dengan meriang. Dan di sini, di dokter yang kedua ini, saya menemukan insight yang baru. Ternyata walaupun kita meriang ya, kita lagi demam ya, kita bisa kok. Kita bisa cabut gigi. Walaupun gigi kita masih bengkak, katanya masih bisa juga dicabut gigi. Katanya seperti itu, karena udah ada obat bius yang baru katanya. Kalau dulu, kalau kamu mau cabut gigi, itu tuh dikasih obat ya, kayak yang pertama tadi. Jadi biar bengkaknya hilang dulu, sakitnya hilang, nyerinya hilang, baru dicabut biar maksimal gitu. Nah sekarang katanya enggak gitu kan. Nah waktu saya cerita kejadian itu dengan dokter yang kedua ya, kan saya ceritakan
Dok, ini sebetulnya mau dicabut sama dokter yang pertama, cuma dia maunya bulan Februari akhir. Gimana ya dok ya, enaknya ya? Ditunggu atau aku ikut dokternya aja itu ya, yang paling cepat gimana? Nah, dokternya bilang, nah kalau saya sendiri sih mending dicabut sekarang, ngapain ditunggu-tunggu? Nanti takutnya malah nanti giginya malah masuk makin ke dalam gitu kan, waduh tambah serem gitu kan. Nah, cuma dokternya yang kedua cukup polite ya, dia cukup sopan. Jadi dia bilang gini, kalau namanya dokter pasti kebijakannya beda-beda ya, satu dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa menyamakan servisnya tuh kayak gimana, urutannya gimana. Jadi satu dokter dengan satu dokter yang lainnya itu berbeda. Jadi saya diberi kebebasan nih, silahkan kamu mau pilih dokter yang kamu yang kemarin atau ke saya, monggo. Ini saya kasih surat rujukan untuk ronsen gigi, silahkan dipikir-pikir lagi mau di ronsen atau enggak. Nanti misalkan mau di ronsen ya monggo, ini nggak usah bayar gitu kan. Maksudnya surat rujukannya nggak usah bayar, tapi ya itu terserah Anda gitu kan. Nah, saya tanya lagi kan, nah kalau dokternya mending cabut sekarang atau bulan depan dok? Ya kalau saya sih sekarang, ngapain disimpan-simpan, langsung deh berangkat ronsen. Dan besoknya langsung ngantri masuk lagi ke ruangannya, ketemu dokter yang sama, dikasih lihat ronsennya seperti ini, dokternya lihat dengan santai, ada asistennya juga. Saya juga karena udah ada pengalaman cabut gigi yang lalu kan, ternyata nggak sesakit yang saya bayangkan ya. Jadi saya juga nyantai nih. Nah, saya juga nyantai, ambil agak meriang-meriang gitu. Cuma ya mikir ya, wah udahlah, ini cabut terakhir, selesai habis ini 1 jam lah, 1 jam selesai. Terus dosa saya yang berpuluh-puluh tahun membiarkan gigi busuk ini ada di sini akhirnya musnah gitulah. Dan bener eksekusi, ditarik giginya agak susah, akhirnya dibor biar pecah. Nah, setelah dipecah itu baru bisa dicabut satu-satu. Nah, kalau kamu tanya lagi, suntiknya sakit kak bang? Suntiknya pasti ya ada rasanya, tapi kalau ngomong sakit sih jauh dari kata sakit ya, cuma kayak digigit semut. Serius, tidak sesakit yang kita bayangkan bro, serius. Nggak tahu ya, mungkin karena obatnya juga udah canggih kali ya, jadi mungkin nyuntiknya juga nggak seganas zaman dulu lah, mungkin ini saya soto ya, teknisnya saya nggak tahu gitu kan. Nah, gigi udah dicabut, saya pun dikasih gigi yang baru dicabut itu. Terus saya lupa tuh, saya disuruh tanda tangan tentang surat pernyataan yang kayak yang pertama, di mana kita nggak bisa menuntut atau enggak tuh saya lupa. Tapi saya rasa kok nggak tanda tangan ya. Mungkin ada tanda tangan ya, cuma saya lupa ya waktu bayar tuh ya. Jadi di dokter yang kedua ini biayanya lebih murah, 300. Dan ketika saya tanya, misalkan gigi Graham yang kemarin dicabut di sini itu berapa dok? Karena yang lalu saya bayar 750. Dan dia bilang paling 400 paling mahal. Katanya seperti itu. Jadi yang dokter kedua ini lebih murah. Dia lebih eksekusinya lebih bagus dan memang lebih terkenal sih daripada dokter yang pertama itu sih. Bukannya maksudnya menjelekan ya, cuma memang dokter yang kedua ini udah pernah saya pakai waktu itu untuk bersihin karang gigi sih, dan ya aman-aman aja sih. Nah, jadi dari sana inilah video yang saya buat. Di sini saya buat videonya untuk menceritakan gambaran kepada teman-teman semua yang mungkin lagi sakit gigi dan kepikiran mau ke dokter gigi tapi takut karena sakit. Nah, saya bilang di pengalaman saya di video ini, pergi aja bro, pergi aja ke dokter gigi karena prosesnya serius. Nggak sesakit itu. Saya bilang kalau dibilang nggak sakit kan nggak mungkin ya, pasti ada. Tapi sakitnya tuh dikit banget bro, serius. Tidak seseram yang kita bayangkan, serius. Ini sampai saya bikin video ini karena ya semoga video ini bisa membantu dan men-encourage teman-teman yang mungkin ketakutan sama dokter gigi kayak saya dulu, hingga membiarkan gigi busuk ini tuh ada sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Saya menyesal. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa nggak orang tua nggak maksa saya gitu? Nggak ada yang maksa saya gitu. Saya takut dan nggak ada yang maksa, jadinya seperti ini. Dan untuk biayanya juga tergantung ya. Untuk selama giginya itu tubuhnya aman, kan ada yang giginya tubuhnya ke dalam ya, ke dalam tapi ke depan sini. Nah, itu harus operasi. Pilihannya ya antara operasi di tempat, di mana di dokter kedua itu bilangnya ya bayarnya ada di 1 juta, atau nanti dirujuk ke rumah sakit kok mau by BPJS. Cuma ya tahu sendiri ya, ngantrinya cukup banyak. Nah, misalkan nih kejadiannya kayak saya nih, di mana
sakit gigi itu udah mengganggu kehidupan sehari-hari banget, udah gak bisa ditahan, sampai saya bikin sakit pinggang. Nah itu ya mau nggak mau ya harus dieksekusi secepatnya sih. Daripada kamu pusing berbulan-bulan, daripada saya harus, ini misalkan saya nunggu BPJS, ini saya masih pusing nih, ini saya masih sakit, sampai bulan depan juga masih sakit saya. Nah karena itu kemarin saya mau nggak mau harus bayar mandiri, jadi semuanya full bayar mandiri, tidak di cover BPJS. Ya sudahlah, memang mungkin takdirnya seperti itu, biar saya juga bisa bikin video ini dan bisa membagikan ke semua teman-teman. Dan semoga pengalaman kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Karena ya saya sudah modal berapa ya? 750, 300, 150, 1,5 lah. Saya udah modal 1,5. Jadi biar modal 1,5 juta saya nggak sia-sia. Ya saya ceritakan di channel ini, siapa tahu nanti balik dari AdSense, tapi saya rasa nggak mungkin ya. Tapi at least walaupun nggak balik dari AdSense, semoga bisa men-encourage teman-teman yang kepingin pergi ke dokter gigi tapi takut ya, takut karena sakit. Jangan takut, gas aja. Bahkan saya ke dokter gigi, ke ronsen itu sendirian saya, dan it's fine, nothing to worry. Jadi saya sangat mendukung buat teman-teman untuk hidup dengan sehat, apalagi untuk urusan gigi ini penting banget. Dan dari cerita saya, jujur saya agak menyesal ya nggak mengurusi gigi yang busuk ini dari dulu, karena ketika kamu giginya busuk sebelah, kamu ngunyahnya juga sebelah, dan akhirnya jujur pribadi saya mengatakan bahwa wajah saya ini nggak simetris. Dan gigi yang nggak, sisi sini yang busuk, yang nggak pernah saya pakai buat ngunyah, dia tuh kayak lebih gede gitu. Kalau yang sini jauh lebih ramping. Jadi itu penyesalan saya terbesar lah. Jadi jangan sampai teman-teman merasakan apa yang saya rasakan ya. Jadi ya udahlah gitu aja lah. Pokoknya semangat buat kalian para pejuang gigi. Gas aja, pergi ke dokter terdekat, pergi ke dokter andalanmu. Kalau perlu tanya referensi dari teman-teman, dokter mana yang paling recommended dari segi kerja dan harganya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya di review yang ya mungkin dunia elektronik lagi lah ya. Jadi gitu aja dan bye-bye.